Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sedaya pengurus Riyadhut Thalabah, teman-teman Fathil Wahab, saya tidak berhak untuk menyebutkan hakiki ataupun nisbi. Yang bisa menyebutkan itu hanya Masyayikhinal Kiram Ma'hadil Falah. Pada kesempatan ini saya mengambil tema harapan dan tantangan dalam berdakwah. Yang pertama dari muqaddimah kami ambil sedikit-sedikit saja karena semuanya sudah ada catatannya. Nanti tinggal ditanyakan yang sekiranya perlu. Pada muqaddimah tertulis orang yang berdakwah itu harus memperhatikan satu kondisi yang sedang terjadi. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi dan sekaligus pemecahannya. Dua kondisi yang akan terjadi, bahasa lain fil mustaqbal, untuk memperbaiki kualitas di masa yang akan datang. Tiga kondisi yang telah lalu fil madi, untuk diambil sebuah pelajaran atau hikmah apapun yang telah terjadi di masa yang lalu. Pada muqaddimah berdasarkan firman Allah yang ada di ayat Al-Qur'an, wa ma kanal mu'minu liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Pada ayat ini ada dua hal yang penting. Liyatafaqahu fid-din. Tafaqquh fid-din itu maknanya dinamis. Ngerti dinamis enggak? Dinamis itu tidak saklek, dinamis itu tidak mabni. Jadi bisa berubah sesuai dengan tuntutan keadaan dan sesuai dengan siapa yang sedang tafaqquh fiddin. Maka kalau kita ambil contoh di pesantren, itu secara umum pesantren itu dibagi jadi tiga. Ada yang modelnya itu klasikal, ada yang Bandungan, ada yang nomor 3 itu namanya Sorogan. Ketiga-tiganya ini baik. Seperti Ploso ini mengambil tafaqquh fiddin yang secara klasikal, mulai dari sifir awal sampai kelas 4, dan puncaknya malam ini kita sedang mempersiapkan diri untuk diberikan restu, bahasa kenabiannya itu mau dibeat untuk menjadi penerus ulama-ulama di masa yang akan datang. Ini liyatafaqahu fiddin model klasikal. Yang model Bandungan ini biasanya digunakan pondok-pondok yang baru berdiri.
belum terlalu banyak santrinya, juga belum banyak tenaga pengajarnya. Itu biasanya kiainya itu cukup mengaji. Kiai mengaji, santrinya memberikan makna dan terkadang diterangkan, terkadang tidak sesuai dengan kehendaknya kiainya. Khatam kitab A bisa pindah ke kitab B, bisa pindah ke kitab C, bisa juga tidak pernah pindah kitab, khatam kembali dari muqaddimah awal dari kitab yang sama. Itu maknanya bendungan. Yang ketiga adalah sistem sorogan. Ini juga sering kita temukan di beberapa tempat di mana pondok itu mulai berdiri, santrinya itu membawa kitab dibaca di depan kiainya atau gurunya. Nah, nanti kiai dan gurunya itu memberikan arahan-arahan dan teguran dikala apa yang dibaca oleh santrinya ini tidak sesuai dengan kehendak kiainya. Ini sistem yang resmi. Sedangkan liat tafaqquhu fiddin, tafaqquh fiddin secara umum dinamisnya itu menyesuaikan daerah masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita ketika sedang safari Ramadan, ngaji selapan atau mingguan, itu bagian dari tafaqquh fiddin. Di mana tafaqquh fiddin ini tentu yang kita dapatkan dari Al-Falah, kita bawa ke kampung, ini harus menggunakan sistem yang berbeda. Tidak bisa Anda dari pondok langsung ke kampung membaca faslun ay hadza faslun tanpa kamu terangkan sama sekali, itu tidak bisa. Terkadang juga hanya dibaca Arabnya, kemudian diterjemahkan dan keterangan ini yang sangat dipentingkan. Nah, itu biasanya digunakan oleh dai yang kurang berkualitas dan tidak percaya diri. Ini biasanya. Kalau dai-nya itu sudah percaya diri, itu tidak perlu pakai membaca Arabnya kemudian diterangkan. Itu diterangkan lebih lengkap kemudian baru disebutkan beberapa keterangannya. Nah, itu yang cukup percaya diri. Tapi semuanya sekali lagi itu adalah baik karena sekali lagi tafaqquh fiddin itu dinamis. Yang kedua, kita dalam rangka sedang berproses. Tentu kalau proses ini selesai, niki akan kembali ke rumah masing-masing, atau juga ada yang langsung tidak kembali ke rumah asli tapi pindah ke rumahnya mertua, itu juga ada. Nggih, saking larise tasik teng pondok niku pun nikah, jadi pulang ini langsung dia berlabuh di rumahnya mertua. Itu juga baik. Itu liung diru qaumahum, nanti tugas Anda ku anfusakum wa ahlikum naro. Bahasa ahli itu terjemahnya dua. Ahli bimakna yang sempit ini adalah keluarga dekat. Tapi ahli bimakna yang umum ini adalah setiap orang Islam yang berada di sekeliling kita, menjadi tanggung jawab kita sebagai tugasku anfusakum wa ahlikum naro. Liung diru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Kita tentu tidak boleh lupa kata la'alla itu kalau masuk di Quran ini maknanya pasti. Nggih, supaya mboten kok mbok menawa, ini mboten. Nggih.
liyatafaqqahu fiddin waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nah, kemudian setelahnya ini selesai padaku anfusakum wa ahlikum naro, masih ada tugas yang kedua dari liyungdiru qaumahum itu, yaitu tugasnya apa? Berusaha untuk mendapatkan 1, 2 dan seterusnya pengikut dari non muslim. Itu bagian daripada liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tidak berarti ku anfusakum wa ahlikum nar, enggak, karena dia belum beriman sama dengan kita. Bahasa lain kalau disimpulkan, kita berkewajiban untuk menjaga sebuah bunga yang ada di taman kita masing-masing. Di samping itu berusaha untuk memetik bunga dari tamannya orang lain. Tidak malah terbalik, taman kita dipetik orang lain bunganya, sementara kita diam saja, tidak ada gerakan apapun. Itu melanggar aturan liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kemudian B, tujuan berdakwah. Tujuan berdakwah itu banyak, tapi pada prinsipnya itu hanya satu. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Hari ini amar ma'ruf dan nahi mungkar itu tidak seimbang. Padahal kalau memakai atof ma'ruf terus nahi anil mungkar, itu atofnya wawu, itu harus seimbang. Jadi amar ma'rufnya bobotnya 1 kilo, nahi mungkarnya juga 1 kilo. Loh, yang ada ini sekarang ini yang banyak amar ma'rufnya tapi nahi mungkarnya tidak terjadi. Nah, di Indonesia ini kalau mau ada orang amar ma'ruf, ini jauh-jauh sudah dicap sebagai kelompok yang ekstrim. Sebenarnya di Indonesia ini belum sampai pada tingkatan radikalisme, belum. Itu lebih kejam lagi. Indonesia ini sampai hari ini masih pada kategori ekstrim, ekstremisme yang ada, belum sampai pada radikalisme. Karena belum ada ceritanya orang yang tidak mau menjadi soleh ini langsung dibunuh, itu tidak ada di Indonesia itu. Paling pol ditakut-takuti, lebih takut lagi kalau harta bendanya dijarah. Ditakut-takuti apa? Ya dikafir-kafirkan itu. Ini pada tingkatan baru ekstremisme, belum sampai pada radikalisme. Tapi kita ini ngertinya model istilah itu dari media sosial, sumbernya dari mana tidak jelas, langsung kita share kemana-mana. Padahal ayat Quran tegas menyatakan in ja'akum fasikun binabain. Apa perintahnya ayat? Fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin. Itu. Jadi harus ada cross check terlebih dahulu apakah kabar yang diterima ini valid atau tidak mestinya. Sebagai contoh, kalau kita lihat di bulan Ramadan, mungkin kalau di dalam pondok ini semuanya berpuasa, tapi di luaran pondok ini banyak orang yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa pun tidak berani untuk mengingatkan pada orang yang tidak berpuasa. Loh, ini ada kelompok yang mau berani, ini sudah kita cap adalah ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. 1 FPI itu berani, 2 jaulah itu juga berani langsung menegur, itu mengedepankan nahi mungkarnya. Kalau
toh kita ini kepingin Islam itu jaya, tujuan berdakwah ini tercapai bersama, ambillah bagian amar ma'ruf ini kita ambil, untuk nahi mungkarnya kita berikan kelompok yang ada keberanian pada nahi mungkar. Tidak harus kita salah-salahkan. Nah, ini yang perlu kita usahakan. Di dalam berdakwah secara umum ini ada dua hal yang utama. Satu internal, dua eksternal. Itu bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian setiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini, laki-laki ataupun perempuan, ini punya dua potensi yang sama. 50% ini potensi salah, 50% ini potensi benar. Loh, apakah ini tidak nyalai dari hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah? Enggak. Yang saya sampaikan ini di atasnya itu, sebab kullu mauludin yuladu alal fitrah ini aslul khilqah, belum pada sampai sifat yang dibawa anak itu. Loh, ini kalau dikembangkan pada poin akhirnya akan punya kesimpulan, kalau anak yang terlahir ini dengan dua potensi baik dan buruknya itu sama, yang menang dalam tarbiyah ternyata kok baiknya, maka pada akhirnya di akhirat balasnya surga. Nah, yang 50% kemana? Itu dikembalikan pada orang-orang yang berhak masuk neraka. Begitu juga orang yang terdidik dan pendidikannya salah, sebab terusannya hadis tadi, fa innama abawahu yuhawwidanihi aw yunas sironihi. Lah, ini jangan menggoyahkan tauhid kita. Itu tatanan zahir memang yang menjadikan baik dan buruk kedua orang tuanya, tapi urusan takdir itu tidak terbantahkan. Nah, orang yang hidupnya ini terdidik dengan pendidikan yang buruk, akhirnya dia tidak beriman sampai mati, maka 50% yang jatah surganya itu diberikan pada orang-orang yang beriman. Itu maknanya daripada ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sehingga kalau kita ingat beliau Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya tegas menyatakan, sebenarnya dengan banyaknya non-muslim yang ada di dunia, loh, ini patut kita syukuri dan kita harus berterima kasih, karena ketika kita mau masuk neraka cukup mengambil ganti dari non-muslim itu. Itu bisa Anda lihat di Ihya. Saya mau dibawa kemana? Oh, kamu neraka. Loh, kenapa? Amal saya jelek, kamu jelek. Malaikat bisa dibantah, lu tidak bisa. Saya jelek amalnya, iya, tapi saya muslim. Nah, itu kafir semua. Kalau begitu silakan Anda ambil satu, itu dibuat ganti. Itu maknanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada akhirnya potensi buruk dan baik ini akan sangat menentukan keselamatan yang hakiki, kecelakaan dan azab yang hakiki pula sak sampunipun dumuginipun dinten kiamat. Tujuan berdakwah itu tidak berarti mengimankan dan mengislamkan orang. Orang tidak akan bisa mengislamkan orang lain, mengimankan juga tidak akan bisa. Bisanya itu berusaha. Orang tidak mungkin akan bisa memperbaiki orang lain, itu aneh-aneh.
Itu nampak takaburnya. Beliau Nabi Nuh alaihi salam dakwah tidak kurang dari 1000 tahun, itu yang paling mudah. Padahal usianya sebenarnya hanya 950 tahun. Itu beliau Nabi Nuh. Lalu itu seorang nabi yang punya sifat maksum, semuanya dikendalikan oleh Allah, tapi kenapa dakwah sekian lama satu pun pengikut tidak dapat? Lho awakmu dakwah lagi 2 wulan langsung ngomong deloken sih gimana saya sebelum masuk di daerah itu seperti apa. Nah sekarang bisa dilihat. Nah itu kalau tidak ditanya orang, terkadang ditanya orang lebih bangga lagi. Gimana kondisi daerah yang kamu dakwai? Anda silahkan cek saja. Nah, sebelum dan sesudah saya ke sana. Loh, kok takabure kaya ngono? Nabi Nuh iku 1000 tahun dakwah sitok gak oleh santri. Awakmu 3 wulan nggih bisa merubah cetok asale cete niku abang dadi cet putih. Iku wis geger. Lihatlah bagaimana daerah itu sebelum dan setelah saya dakwahi lo. Hebatnya kaya ngono. Ini juga berlaku untuk guru misrio seperti Mbah Wasil. Lah ini saya katakan kenapa? Karena mungkin tahun depan tidak jadi guru mesrio, supaya dia bertobat. Lalu ditanya gimana kondisi murid kamu? Wah, saya tidak bisa menjawab itu. Nah, kenapa? Ya Anda bisa lihat sendiri. Kelas yang lain itu bagaimana? Itu bisa diukur dengan kelas saya. Bagaimana misrio sebelum dan setelah saya masuk di sana. Oh itu luar biasa, itu nungkulin Nabi Nuh niku bener saged ya. Rasulullah piyambak piyantun ingkang dados pilihanipun Allah baik sebelum dilahirkan. Bahkan 200 tahun sebelum dunia seisinya dibuat, ini Nur Muhammad sudah ada. Makanya nek awak pidato Isra Mi'raj itu ngati-ngati. Kanjeng Nabi ketika dibawa Jibril dengan Mikail dikawal oleh malaikat Israel itu dibedel dadanya dan dioperasi. Semua sifat keburukan dibersihkan. Pikiran dhisik. Masih keterangan ngono aja sampai awak nisbatno barang elek ning Kanjeng Nabi. Anda ingat di Fathul Qorib? Nggih. Kencingnya Rasulullah itu suci. Kayak ya. Lha iku kudu pikir nek iku Kanjeng Nabi kok sampai duwe sifat buruk. Kanjeng Nabi itu sudah baik sebelum lahir. Nggih. Lah itu bedanya dengan yang lain. Nggih. Beliau Nabiullah Ibrahim. Itu nabi yang luar biasa, bahkan intisabnya Rasulullah lewat Nabiullah Ismail itu ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hebatnya apa? Sejak kecil dia ngalim. Belum jadi nabi, jauh itu, baru umur 3 tahunan kira-kira dia sudah ngalim. Apa isinya? Anda lihat di Al-Quran. A'at takhidu asnaman alihah. Matur teng tiang sepuhe, lupa jenengan kok ngempalaken braholo patung. Niki napa badhe panjenengan dadosaken Tuhan. Lalu Ibrahim itu melihat pernyataannya anaknya, bahasa kamu kan tidak bisa menjawab siapa ayahnya Ibrahim. Azar. Lu kalau Azar ayahnya, ini kan janggal. Wong Nabi kok anaknya tukang buat patung, kan mesti ngoten tauhidmu. Nah, tapi kalau ditanya lah kalau begitu ayahnya Azar, ayahnya Ibrahim siapa? Ya tidak tahu. Lalu kan lebih konyol lagi. Dijawab Azar Anda tidak mau, ditanya sebenarnya ayahnya Ibrahim siapa, Anda tidak tahu. Maka dalam makalah saya tuliskan itu ala qaulin itu Azar itu adalah pakdinya, ayahnya yang asli itu Tareh. Tapi kalau toh sejatinya Azar itu ayahnya, melihat dari sejarah A'at takhidu asnaman alihah, itu mestinya Azar. Lho kok ono nabi dilahirno sangka orang tua yang kurang baik. Itu haknya Tuhan yang tidak bisa kamu bantah.
Jangankan kok ada ayahnya, wong Nabi Isa itu tidak punya ayah. Mau apa? Loh, jangankan kok Nabi Isa, Nabi Adam itu ayah dan ibunya siapa? Juga tidak punya. Apakah Anda berani menyatakan Nabi Isa adalah anak zina? Salah juga. Kamu tinggikan setinggi mungkin, Nabi Isa adalah apa? Anaknya Tuhan. Ya menjadi musyrik juga Anda. Kan tidak baik gitu. Lalu niku tugas dakwah itu tidak harus berhasil. Dan sekali lagi kita jangan pernah merasa sekecil pun di dalam hati kita. Karena kelasnya sudah Fathul Wahab. Tapi kalau kelasnya Guru Misrio itu boleh Pak mengaku itu. Itu lihat dulu sebelum berteman dengan saya bagaimana. 1 tahun dengan berteman dengan saya ini sudah semuanya berubah lah itu. Nah, itu boleh kalau Guru Misrio, tapi Wahab tidak boleh. Makanya nek awak mau kepengin dadi guru aja ngitokno ngalimmu. Rontok bodoh sithik-sithik. Iku gampang dadi guru. Lho nggih. Dan itu benar, Pak. Mang petugas yang harus menyeleksi jadi guru itu mang cerdas. Nggih. Rata-rata napa? Kok ora patek ngalim? Wong sing ngalim ku gak kena diatur. Nggih, wong ngalim gak kena diatur. Nah, krana apa? Wong ngalim ku tugase ngatur. Kok ana wong ngalim kok diatur, iku gak patek. Ana ya ana siji loro iku dienggo pantes-pantesan ngono tok. Nggih. Pun sampai Rasulullah yang hebatnya demikian, ini kepengin banget besane piyambak, Pak Dene piyambak, ramane Sayyidina Ali itu kepengin beliau mentalkin syahadat. Turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha itu. Bon. Terus kemudian isi daripada dakwah. Isinya dakwah niku nggih macam-macam. Niku sampean saged memilih dan tidak hanya ini. Saya hanya mengambil dari ayat ini tok. Dari ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra niku man amana billah siji. Loro wal yaumil akhir. Telu wal malaikah. 4 wal kitab. 5 wan nabiyyin. Niki kok ono rukun iman mu 5. Padahal kita sejak lama meyakini bahwa rukun iman itu ada 6. Nah, ayatnya ndak ada. Jadi sama tinggali, nek kurang percaya. Nopo salah cetak ini? Niki namung 6 gangsal. Nah, disinilah perlunya kita menyempurnakan. Tidak berarti disempurnakan itu kurang. Karena apa? Penyempurnaan yang dari hadis itu sejatinya juga firman Allah. Coba pikir hadis itu gak firman Allah, sejatinya firman Allah. Sebab apa? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah ini adalah semuanya adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Niki sing ngerti ya sing hafal Quran, paling tidak pernah mendengar meskipun tidak paham. Kan tidak apa-apa, ya ono sing paham tapi gak apal, ya ono sing apal tapi ya gak paham, ono sing karo-karone ora apal ya ora paham, ya ono sing karo-karone apal ya paham tapi sing terakhir min jumlatil qalail ora patek akeh iku ning donya. Engko nek sampe iku akeh suwe kiamat iku. Nggih. Nah itu rukun iman yang ke-6 itu termuat di dalam hadis ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril bertanya permasalahan Islam, permasalahan iman dan permasalahan ihsan. Oleh karenanya kalau ada di zaman ini orang menyatakan cukup dengan Quran tidak perlu hadis, ya silahkan ditanyakan rukun iman itu berada di ayat mana. Niki mangke ketemunya namung gangsal.
mboten ngantos 6. Berarti hadis itu menjadi penting. Kalau ada kelompok yang menyatakan dia cukup dengan Al-Quran dan hadis, memang hadisnya adalah tegas. Taraktu fikum amroin itu. Tidak usah kitab-kitaban. Itu sejatinya tidak berarti dia tidak mau kitab. Kenapa dia menyatakan itu? Sejatinya juga dia tidak menggunakan kitab. Hakikatul amri menggunakan kitab, tapi sering mengatakan tidak perlu Quran, tidak perlu kitab, cukup Quran hadis. Ya jawaban kita mudah, memang membaca kitab iku angel. Nek membaca hadis itu jelas ada terjemahnya, ada harokatnya. Membaca Quran ini juga ada harokatnya, juga ada terjemahnya. Makanya sering kita dengarkan orang yang membaca hadis tapi tidak ngalim di dalam ilmu hadis karena hanya membaca, itu pun pakai lugat Indonesia. Kami pernah mendengarkan khotib lek pidato ngeten baca hadis. Annasu kulluhum halakai. Ilal alimun wal alimuna juga halakai. Mboten halka, halakai. Wal amiluna juga halakai ilal mukhlisun. Wal mukhlisuna fihim khotorun adzim. Lah sing guri iki bener. Ini akibat tidak fasihnya untuk menerjemahkan Al-Quran dan hadis karena tidak cukup kuat ilmu dasar untuk membaca Al-Quran dan hadis. Terus tantangan berdakwah dan penyelesaiannya. Yang pertama ini problem pribadi, kedua keluarga, yang ketiga ini adalah problem ekonomi, yang keempat problem lingkungan. Sebenarnya ini tiga ini tidak mengikat. Bisa Anda cari problem yang lain dan usahakanlah dari problem yang nampak Anda selesaikan. Ini hanya sebagai rangkaian saja. Oke, modelnya begini, itu aja. Problem pribadi biasanya orang yang berdakwah itu yang akan dinilai adalah orangnya terlebih dahulu. Anda tidak bisa menggunakan pernyataan sahabat yang tegas menyatakan apa? Ungdur makola walatangdur man kola. Itu betul saged hari ini. Sebab kepribadian seseorang sekarang ini tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Padahal sawir tadi malam saya katakan min asradis sa'ah antaridal amah robbata. Itu baru alamat. Nah kalau hari ini keburukan dan kebaikan orang sudah tidak bisa ditutupi, padahal itu jelas ayatnya ayat kiamat. Yaumatu belas saroir. Loh sekarang kok sudah ada. Dan ini Anda harus bisa mengkaji. Nah, ketika Anda sedang bermasalah dengan kepribadian Anda, di sisi yang lain Anda adalah ada tuntutan waliyung diru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, maka penyelesaiannya cukup memahami beberapa ayat yang ada di makalah ini. Rasulullah sendiri, kalau kita anggap problem pribadi memang tidak ada, karena tadi sudah saya mukadimai Rasulullah sudah baik sebelum lahir, tapi keburukan itu selalu dicari. Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana beliau sebelum masuk Islam dan bagaimana setelah masuk Islam.
tidak ada orang yang berani menentang keburukannya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi pun setelah beliau ini masuk Islam, tidak satu pun orang berani menentang Sayyidina Umar. Jangankan ke orang, jin itu dengan Sayyidina Umar itu takut, plus setan ini takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, yang perlu kami luruskan, ini banyak orang yang cerita sebab masuknya Sayyidina Umar bin Khattab itu karena Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah itu salah. Yang benar itu adiknya sendiri. Ceritanya itu Sayyidina Umar itu mau bepergian, di tengah jalan itu dicegat tiang. Ditanya, kamu mau kemana? Ke Kediri. Rangkanya apa ini? Mohon dibatalkan. Karena apa? Saya dengar kabar adik kamu yang namanya Fatimah itu masuk Islam. Langsung Sayyidina Umar bergegas kembali. Dodok pintunya Fatimah yang adiknya Sayyidina Umar itu dengan sangat keras sampai masuk di dalam. Ditanya, dia menjawab iya, akhirnya dipukul. Itu sampai berdarah. Nah, setelahnya memukul perempuan berdarah, dia bersandar di sebuah kursi. Sambil merenung, menyesali perbuatan yang telah terjadi pada adiknya itu, di atas lemari lah kalau sekarang. Itu ada Al-Quran. Oleh Sayyidina Umar, adiknya disuruh mengambil. Itu apa itu? Al-Quran. Tolong diambilkan, saya tak lihat. Oh, tidak bisa. Syaratnya megang Al-Quran itu harus berwudu. Dan tidak boleh orang berhadas besar itu megang Al-Quran padahal Anda belum pernah mandi. Itu jawabannya. Marah betul, pada akhirnya dia sadarkan diri. Lah niki nembe nyuwun dipun antaraken teng dalemipun Rasulullah. Dan di situ juga sedang tidak ada Sayyidah Fatimah yang putrinya Rasulullah. Jadi niku al-murad dengan Fatimah yang menjadi perantara masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah adiknya sendiri. Nggih. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab sebenarnya sebelum Sayyidina Umar bin Khattab ini masuk Islam, ada dua orang kafir yang cukup disegani, yang didoakan oleh Rasulullah. Satu Sayyidina Umar, dua Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya siapa? Sinten Pak Guru Misrio. Kalau ndak bisa ya kembali ke sipir salis sing wonten pelajaran sejarah. Sinten asmane Abu Jahal nih? Ora roh to. Namanya itu Amir bin Hisam. Nah, dinamakan Abu Jahal itu setelah Sayyidina Umar masuk Islam. Jadi kedua orang ini sebelum masuk Islam, Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, semoga kedua orang ini atau salah satunya ini ada yang masuk Islam sehingga Islam menjadi kuat. Nah, itu yang diterima oleh Rasulullah ini ternyata Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini masuk Islam, Amir bin Hisam, nama asalnya dari Abu Jahal, ini berganti dengan terkenal Abu Jahal. Ini ku ceritane. Nah, yang membunuh, ini mesti roh Mbak Wasil, yang membunuh Abu Jahal itu siapa? Orang ngerti juga. Yang membunuh Abu Jahal itu Amr bin Jamuh, podo-podo Amre. Bon, itu problem pribadi. Cukup kita atasi dengan apa? Dengan ayatnya Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Apa hikmahnya? Yuslih lakum a'malakum, dua wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, baru akan meningkat derajatnya. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fauzan azima. Problem keluarga ini sama Rasulullah dengan keluarga dari laki-laki 10, yang beriman 2. Keluarga dari perempuan itu jumlahnya 6, yang beriman hanya 1. Ini menggambarkan untuk umatnya bahwasanya antara dakwah dengan problem keluarga ini tidak ada hubungannya, tidak langsung berhubungan. Makanya kita tidak boleh untuk tidak berdakwah hanya dikarenakan problem pribadi. Yang terpenting sudah kita benahi perilaku kita. Tidak boleh berhenti tidak berdakwah karena problem keluarga. Ini memang cobaan. Saya tidak menyatakan ujian. Ini cobaan karena Anda belum wali. Nek wali ini baru diuji. Kalau belum wali itu tidak bisa diuji, tidak ada yang bisa menguji. Sebab orang yang tidak punya kelas itu kalau diadakan ujian itu bingung memarinya. Ngerti Sufyan Tsauri yang pikirin dalannya. Siapa yang mampu untuk menguji dia? Nah, itu karena apa? Dia tidak punya kelas. Lah yang bisa diuji itu mulai sipir awal itu bisa diuji karena punya kelas. Jadi ojo sidik-sidik ngomong sak kepenake dhewe. Anda harus bersabar sampai hari ini belum menikah. Karena nopo niki sedayanipun ujian saking Gusti Allah. Kapan awakmu diangkat dadi wali kok wis diuji? Lha iku gak tepak. Makanya ayat-ayat itu Quran itu menarik, Pak. Sing ngurus permasalahan ujian dan ngurus permasalahan cobaan itu berbeda. Ingat walanab luwannakum, gitu. Dicoba, bukan diuji. Bisai'in minal khaufi wal ju' ila akhirih. Itu dicoba, bukan diuji. Kamu sedang diuji, sedang ndak punya uang, sing nguji awakmu ku sapa? Ora wali lah. Sehingga ini bisa dibuat kesimpulan tadi, problem keluarga jangan sampai menghentikan dakwah kita. Yang terakhir ketiga, problem ekonomi. Nah ini yang paling menarik namun setunggal nih. Kathah tiyang dadi kiai, banyak ustadz yang mengikrarkan diri sebagai ustadz bahasa Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah seorang kiai. Ayatnya gini loh, Pak. Surat Al-Anfal nih, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Dadi nek niki sampean pegang, Anda tetap berdakwah. Dalam kondisi ekonomi yang sempit, anggaplah sebagai cobaan, jangan ujian. Mungkin yang pun dadi wali, anggaplah ini sebagai ujian untuk menaikkan kelas. Nah, itu kan begitu, ujian itu. Ya ayyuhan nabiyyu, ayat ini turun ketika Rasulullah sedang diperintahkan dakwah oleh Allah. Nah, sementara kondisi ekonomi ini pas-pasan. Kenapa? Kekayaan yang dimiliki keluarga Rasulullah adalah miliknya Sayyidah Khadijah. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu maknanya dulu kamu sebelum menikah Sayyidah Khadijah itu tidak punya apa-apa, tapi Anda menjadi kaya karena saya perintahkan supaya menikahi Sayyidah Khadijah. Tapi Rasulullah ingat ayat yang lain. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu dua sebabnya. Satu, bima faddalallah. Loro, wa bima anfaqu min amwalihim. Padahal seluruh harta benda itu miliknya Sayyidah Khadijah. Sampai gelang kenang-kenangannya menantunya Rasulullah, yang itu dilepas paksa oleh Rasulullah setelah perang Badar. Rasulullah itu punya menantu kafir, Pak. Abul As namanya.
Perang Badar dimenangkan oleh kelompok muslim. Orang 70 dari non-muslim ini ditawan oleh Rasulullah. Nah, salah satunya adalah menantunya, yang kedua yang cukup terkenal itu pakdenya Sayyid Abbas. Oh, ini semua sahabat diajak musyawarah. Sayyidina Umar tegas langsung nyatakan bunuh sedaya mawon. Pitung dosa tiyang niki selesai, Islam akan berjaya, ndak ada orang kafir. Itu Sayyidina Umar dengan kerasnya. Terakhir Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan menyatakan ampun ngoten niki dipun bagi mawon sing sugih supados nebusi awake, sing melarat kok iso baca tulis disuruh mengajar anaknya orang Islam. Nah, yang ketiga melarat tapi tidak bisa baca nulis disuruh bekerja, hasilnya untuk orang Islam. Ini usulannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, dan itu yang diterima. Nah, inilah yang dibuat dasar ulama bahwa orang Islam itu belajar mencari guru pada non muslim ini dibenarkan. Yang penting yang diajarkan bukan ilmu agama. Jadi Anda kursus bahasa Inggris, yang ngursus kok kafir betul nopo. Belajar bekerja, dagang, guru Anda ini Cina, itu lebih baik. Karena pekerjaan itu yang paling hebat, urusan dagang itu tidak ada yang ngalahkan Cina. Ini betul nono. Tapi nek urusan ini mangke babakan agama mboten angsal. Niku buktine Rasulullah niku. Lah pada waktu ini saya potong, disuruh nebusi itu menantunya sendiri yang namanya Abul As itu ingin nebusi. Yang mau dibuat nebus dirinya dari tangan Rasulullah itu gelang. Akhirnya ditanya, "Loh, ini gelang dari mana?" "Ini gelang dari istri saya." Langsung Rasulullah menyatakan, gelang ini adalah dari Sayyidah Khadijah. Oleh karenanya Anda harus mengembalikan gelang ini dan saya membebaskan kamu dari tawanan orang Islam. Syarat yang kedua, anak saya Anda ceraikan. Itu pada waktu belum ada larangan non muslim menikah dengan orang Islam. Niku kudu ngerti ya, sampai oh berarti zaman Rasulullah itu sampai hari ini tidak ada berubah. Itu berubah permasalahan nikah itu. Niku ceritanya. Orang yang ganteng sekali, Abul As itu. Bon, itu problem ekonomi. Jadi pada waktu itu Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah, kondisi ekonomi pas-pasan, turunlah ayat ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manit taba'aka minal mu'min. Ini yang sampai hari ini kita abadikan, dan di beberapa pondok pesantren salaf. Jangan salafi, Pak. Salafi itu Wahabi hari ini di Indonesia. Harus salaf itu aja. Dulu sebelum ada Wahabi masuk di Indonesia itu istilahnya Salafi. Tapi setelahnya Wahabi masuk di Indonesia, istilah Salafi itu sudah diambil alih oleh Wahabi. Jadi kita kembali pada aslinya adalah pondok salaf. Ini yang mengabadikan ayat ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Silahkan Rasulullah Anda berdakwah. Yang akan mencukupi kamu dari segi apapun termasuk ekonomi adalah Allah. Dua, wa manittaba'aka minal mu'minin, dan pengikut kamu. Nah, lebih lanjut ada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sedekah. Maknane nek awakmu iku sowan kiai iku kudu nduweni amplop, iku makna wa manittaba'aka minal mukminin. Krana apa? Kiai itu ndak kerja. Memang kiai ndak boleh kerja. Kiai ndak boleh kerja. Kapan dakwahnya? Kapan ngajinya kalau dia bekerja? Ingat sejarah Rasulullah.
Sebelum beliau umur 40 tahun diangkat jadi nabi secara resmi, ini dia bekerja dengan istrinya Sayyidah Khadijah itu. Tapi setelahnya beliau resmi diangkat menjadi nabi, seluruh pekerjaannya beliau hentikan, berubah dan mengambil posisi tablighi risalah, karena ini adalah tuntutan sebagai seorang nabi. Makanya tidak oleh takut melarat, tidak oleh takut miskin, karena itu hasbukallah. Dene awakmu dadi kiai kok urung patek sugih, berarti urung patek kiai, ngono Pak. Iki kok ana kiai kok prenggane kok njaluk ora patek kiai. Karena ayat ini jelas, gak iso bantah. Ya ayyuhan nabiyyu, bukan ya ayyuhar rasulu. Padahal al ulama warasatul anbiya, bukan warasatur rasul. Lah ini kan beda. Wa manit taba'aka minal mu'minin. Jadi yang akan mencukupi Anda ini adalah Allah dan orang-orang yang membela Anda, orang-orang yang ngefan berat dengan Anda. Pun yang terakhir, problem lingkungan. Problem lingkungan lengkapnya sudah ada, tinggal membaca ayatnya saja. Betapa hebatnya serangannya non-muslim ketika kiblat sholat itu dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini ucapannya sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblati himullati ila akhirih. Delok ndeh Muhammad wis pelin-pelan. Wingi salat ngadep ning Baitul Maqdis. Saiki dirubah kon madhep Ka'bah. Ini kan hujatan. Dan ini harus dilaksanakan. Karena apa? Perintah dari Allah. Nah, seorang dai harus mengambil posisi sama dengan Rasulullah. Apa isinya? Ciri khasnya niki, fabima rahmati minallah satu lintalahum. Tidak keras kepala, tidak lemah, tapi tidak boleh keras kepala. Walau kunta fadhdun ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Ciri khasnya kiai yang kedua, fa'fu anhum. Telu wastaghfir lahum. Papat wasafirhum fil amri. Niku 4 hal ini harus dipegang bagi orang yang ingin melaksanakan dakwah, bagi orang yang memiliki status sebagai seorang kiai atau tokoh agama. 4 hal ini kalau salah satunya ada yang lepas, berarti dia tidak bisa dianggap seorang kiai yang sempurna. Jadi harus lintalahum, fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasawirhum fil amri itu. Terus berdakwah pantang menyerah. Lah ini sudah ada mulai dari Nabi Nuh. Sedikit saya sampaikan khusus di Nabi Nuh itu. Nabi Nuh itu di sini sudah saya katakan sebagai awalul mursalin, nabi pertama yang ditugaskan berdakwah itu Nabi Nuh. 2 nabi sebelumnya, Nabi Allah Adam dan Nabi Idris, itu tidak ada tugas untuk berdakwah karena belum punya umat. Milo sejatosipun awalul mursalin ini beliau Nabi Nuh alaihi salam. Tapi awalul anbiya ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi bimakna al-mursalin ini yang ditugaskan untuk berdakwah pada umatnya, ini Nabi Adam dan Nabi Idris belum bagian dari mursalin dengan makna itu. Tapi bimakna ini juga ada tugas dakwah untuk diri dan keluarganya, ini dianggap Rasul juga. Tapi hakikatul amri awal mursalin ini dipun mulai saking beliau Nabi Nuh alaihi salam. Makaten
ingkang saged kula aturaken, mangke saged dipun tanggletaken.